Langsung aja. Ceritanya begini ya, saya kan sejak bulan November itu cuti ya, cuti kerja. Karena situasinya waktu itu lagi em, apa ya, lagi banyak kasus karena corona dan karena kerja di rumah sakit itu mengharuskan kita rutin setiap hari tes karena saya eh, nggak divaksin berarti saya harus setiap hari waktu itu dan waktu itu betul-betul buat saya jadi tekanan karena memang lagi rame mau diwajibkan ya vaksin itu jadi lagi wacananya. Nah baru kemarin diputuskan di Jerman itu nggak jadi gitu ya, tadinya mau ada wajib vaksin untuk anak anak-anak mulai 18 tahun atau ya. Terus untuk di atas 60 tahun, tapi semua itu ternyata nggak jadi ya. Jadi keputusan dari pemerintah nggak jadi wajib vaksin. Hanya khusus orang-orang yang kerja di rumah sakit itu ternyata tetap wajib. Jadi saya dapat surat dari tempat saya kerja karena saya kemarin kan kena corona terus sembuh, berarti saya masih dalam status kebal ya. Jadi dengan status ini saya masih bisa kerja sampai bulan depan. Sampai awal bulan depan tanggal 8. Dan setelah itu ya saya dapat surat itu ditulis sudah itu saya bakalan nggak diberhentiin gitu ya, nggak diberhentiin karena mereka nggak mau memberhentikan karyawan karena status saya sudah pegawai tetap. Dan kalau mereka memberhentikan karyawan kan mereka harus bayar pesangon dan mereka nggak mau ya. Jadi saya cuma dirumahkan tanpa dapat gaji gitu. Dia bilang kalau sudah lewat tanggal 8 bulan Mei saya nggak divaksin. Jadi ancamannya begitu, saya bakalan nggak bisa kerja lagi, nggak dapat gaji lagi. Tapi saya statusnya tetap karyawan gitu ya. Jadi sementara pimpinan saya waktu saya tanya, waktu kemarin saya mulai kerja lagi, saya kan baru mulai kerja lagi nih, bulan April ini. Saya tanya waktu kita sama-sama nganterin surat uh, surat status ini saya, kebal saya. Dia bilang, saya tanya, gimana nih sekarang saya masih wajib nggak vaksin? Terus dia bilang enggak kan kamu udah kebal berarti udah inilah udah nggak wajib lagi udah bisa kerja di sini terus gitu. Ternyata dia sendiri nggak tahu gitu, pimpinan saya nggak tahu kalau saya dapat surat dari ya dari bagian yang kepegawaian gitu bahwa saya bakalan cuma bisa kerja sampai bulan Mei aja gitu. Dia sendiri kaget gitu, tadi saya kirim ini kan, kirim email gitu. Nah terus ya udah akhirnya pimpinan saya juga kaget dan sama sekali nggak menyangka gitu. Saya bilang kalau begitu saya mau berhenti aja gitu, saya bakalan berhenti mulai bulan depan, saya berhenti aja deh, saya udah bosen gitu sama sama apa ya, tuntutan pekerjaan ini gitu. Walaupun sebenarnya ya kalau dibilang kerjaan enak sih nggak juga ya, nggak ada kerjaan yang enak gitu. Apalagi sekarang saya kerjanya lumayan banyak gitu ya, kerjaan di tempat saya sekarang ini nggak ada yang mau di situ karena memang kerjaannya lumayan berat ya. Tapi buat saya kerja ya memang resikonya ya, kerja itu kan capek berat gitu kan. Buat saya nggak masalah lah. Tapi saya nggak mau gitu dipaksa-paksa kayak begini. Jadi saya prinsipnya adalah orang yang bebas merdeka dan saya nggak mau dipaksa melakukan sesuatu yang saya tidak mau lakukan gitu kan. Lagi pula kenyataannya nih ya sekarang itu kan vaksin ini nggak melindungi orang lain gitu. Jadi seolah-olah aneh gitu kalau kita dianggap sebagai ancaman bahaya yang membahayakan kesehatan orang lain karena nggak divaksin. Padahal kenyataannya itu sama sekali nggak benar gitu kan. Orang yang divaksin pun masih bisa menjadi ancaman karena dia masih bisa tertular dan menularkan. Nggak ada bedanya sama sekali dan vaksin pun juga nggak berpengaruh katanya. Bisa melindungi diri kita sendiri gitu, nggak bisa melindungi orang lain tapi bisa melindungi diri kita sendiri supaya kita kalau kena corona nggak sampai mati gitu ya. Tapi ternyata
saya dan orang-orang yang nggak divaksin lainnya kena corona terus biasa biasa juga gitu, nggak sampai masuk ICU, nggak sampai masuk apa ya, nggak sampai parah gitu, nggak sampai mati gitu. Jadi apa gunanya, fungsinya gitu, masih harus dipaksakan juga gitu. Ya udah, akhirnya saya putuskan, walaupun sebenarnya saya udah mikir-mikir, udah nggak apa-apa deh, saya kan udah pernah kena nih ya. Jadi eh kenyataannya di badan saya ini sudah ada virus corona kan. Jadi seandainya saya masukin lagi dengan cara saya vaksin pun nggak bakalan ngaruh apa-apa gitu, nggak apa-apa, saya nggak takut gitu. Jadi eh buat saya sebenarnya bukan masalah saya takut divaksin, nggak mau dimasukin vaksin gitu, enggak, karena saya sudah ada memang di dalam badan saya coronavirus ini ya. Nah, masalahnya buat saya adalah orang yang berpikir mereka bisa bisa memaksa gitu, mereka berpikir bisa mengancam saya, kalau saya nggak melakukan ini mereka mau mau bikin hidup saya susah gitu. Ya saya terima konsekuensinya kan, saya nggak bisa ke Indonesia, saya nggak bisa waktu itu masuk restoran karena peraturan di Jerman waktu itu nggak bisa ya, nggak boleh gitu ya, nggak divaksin masuk ke toko, ke restoran gitu. Saya terima konsekuensinya gitu. Prinsipnya saya nggak mau dipaksa gitu ya. Ya udah, akhirnya saya tadi sudah memberitahukan kepada pimpinan saya bahwa saya akan mengundurkan diri. Ya, jadi saya juga sudah tidak nyaman gitu ya dengan situasi ini, padahal di Jerman sudah bebas masker, orang-orang udah nggak harus pakai masker lagi, anak-anak di sekolah juga, belanja juga kita ke toko masuk kita nggak perlu pakai masker gitu. Cuma di tempat saya kerja karena di rumah sakit masih harus pakai, dan itu bikin saya juga nggak nyaman, kerja keringetan, ngos-ngosan, ngap, pakai masker lagi, apalagi kalau nanti musim panas kan tambah ngap deh, tambah keringetan gitu ya. Terus dan juga masih harus wajib vaksin gitu, sementara di tempat lain nggak ada kewajiban kayak gitu kalau saya kerja di tempat lain. Jadi saya memutuskan saya mau cari kerja di tempat lain lagi yang nggak perlu persyaratan ini gitu kan. Kita hidup kita ini kita sesuaikan aja apa yang bikin kita nyaman, apa yang cocok buat kita gitu ya. Jadi intinya kesehatan mental itu jauh lebih 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 penting daripada uang atau apapun juga ya. Jadi kalau kita paksakan berada di situasi yang toksik yang bikin kita nggak nyaman, efeknya kita bakalan menderita, kesehatan mental kita bakalan menderita. Jadi kadang-kadang kita harus memilih. Dan biasanya kenapa orang depresi atau kenapa orang punya masalah dengan kesehatan mentalnya, perhatikan di lingkungan seperti apa dia tinggal, apakah di lingkungan toksik. Lingkungan toksik ini justru kadang-kadang ya seperti keluarga gitu, orang-orang yang terdekat sama kita, atau di lingkungan tempat kita kerja, itu bisa mempengaruhi banget ya. Kita harus memilih kadang-kadang meninggalkan lingkungan yang toksik itu, atau tetap tinggal dan menderita secara mental ya. Pilihan semua ada di tangan kita, kita itu orang merdeka 100% bebas menentukan apa yang kita mau ya. Jadi itu video singkat atau berapa lama ini, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Tetap semangat ya.